Bioskop lama adalah sebutan yang memang melekat pada bioskop yang akan kuceritakan kali ini. Bioskop tersebut memang sudah ada sejak lama. Bangunan dari bioskop itu sendiri memang terlihat sudah tua, dengan tidak adanya sedikit pun renovasi meskipun zaman sudah berganti. Dan tidak berhenti di situ saja. Sekitar 500 meter dari bioskop lama, sudah dibangun sebuah bioskop baru yang terlihat lebih megah dan terlihat lebih baru. Hal itulah yang akhirnya membuat bioskop lama semakin hari semakin sepi, dengan jarang sekali orang yang terlihat warawiri. Dan setelah beberapa tahun lamanya, kini keadaan bioskop lama bisa dikatakan semakin mengkhawatirkan. Pintu bioskop yang selalu tertutup rapat dengan bangunannya yang juga kurang terawat, membuat bioskop lama terkesan menakutkan jika hari sudah mulai gelap. Kini, pengunjung bioskop lama tersebut terkadang hanyalah pasangan muda-mudi yang terlihat tidak ada niat sama sekali untuk nonton film. Mereka sepertinya sengaja mengunjungi bioskop lama agar mereka bisa berduaan dan bermesraan dengan pasangan mereka masing-masing. Dan singkat cerita, akhirnya pengalaman ini pun dimulai. Hari itu, pekerjaan di kantorku memang sedang banyak-banyaknya. Oleh atasan, semua tugas dilimpahkan kepadaku. Karena saat itu, rekanku sudah beberapa hari tidak masuk kerja, entah kenapa. Waktu itu, semua kerjaan benar-benar kuselesaikan sendiri, mulai dari pagi buta hingga malam tiba. Dan singkat cerita, akhirnya aku pulang lebih larut dari biasanya. Biasanya, aku yang selalu pulang sekitar pukul 6 malam, waktu itu pukul 8 lebih 30 menit. Aku baru saja keluar dari kantorku dan mengunci pintu dari luar. Dan karena waktu itu aku memang belum mempunyai kendaraan, akhirnya angkutan umumlah yang selalu menjadi pilihanku ketika aku pulang dan pergi kerja ke tempatku. Ya Allah, mudah-mudahan saja masih ada angkot yang lewat. Ucapku sambil melihat ke arah jarum jam di tangan yang saat itu menunjukkan pukul 8 lebih 35 menit. Namun sayangnya, di tengah-tengah aku masih menunggu angkutan umum yang lewat, malam itu pandanganku teralihkan dengan adanya poster besar yang menempel di salah satu bagian depan sebuah gedung yang terletak tidak jauh dari tempat kerjaku saat itu. Poster itu menampilkan sebuah para pemeran film yang sepertinya film yang ada di dalam poster akan tayang di malam itu. Mengetahui hal tersebut, aku pun seketika terkejut. Karena film yang ada di poster tersebut adalah film yang memang sudah lama-lama aku tunggu. Loh, film itu tayang malam ini ya? Pikirku dalam hati sambil berjalan pelan mendekat agar aku bisa lebih jelas melihat gambar yang ada di dalam poster tersebut. Tapi anehnya, belum selesai aku mengamati poster film itu, tiba-tiba aku mendengar suara teriakan seseorang yang sepertinya berasal tidak jauh dariku. Mbak, Mbak, ojek mbak, teriak bapak-bapak yang terlihat di seberang jalan pojokan. Dan setelah pandanganku kuarahkan kepada bapak-bapak itu, aku pun seketika tahu jika bapak-bapak tersebut ternyata adalah seorang tukang ojek yang sedang menawarkan jasanya kepadaku. Mengetahui hal itu, aku pun seketika mengiyakan teriakan bapak-bapak itu. Karena aku tahu, sudah dari tadi aku berdiri di sini, aku tidak kunjung melihat adanya angkutan umum yang lewat di depanku. Iya pak, teriakku sangat keras saat itu. Dan setelah tukang ojek itu mendekatiku, akhirnya aku pun segera naik ke atas motornya dan berjalan pulang ke arah rumahku. Tapi sayangnya di atas motor malam itu, aku masih saja terus memikirkan film yang akan tayang malam itu. Dengan perasaan yang sudah sangat penasaran, karena sebenarnya film yang akan tayang tersebut adalah kelanjutan dari film yang sudah kutonton di tahun sebelumnya. Dan entah apa yang ada di dalam pikiranku malam itu, bukannya pulang. Malam itu aku malah berniat mampir ke bioskop terlebih dahulu, karena ada rasa penasaran yang memang sudah tak lagi bisa kutahan. Pak, biasanya narik sampai jam berapa pak? Ucapku mulai obrolan dengan tukang ojek tersebut. Ya nggak tentu sih Neng, biasanya sampai pukul 8 malam sudah pulang. Tapi lihat kondisinya dulu, kalau udah dapat uang ya pulang, jawab bapak tukang ojek tersebut dengan sedikit keras. Karena memang obrolan kami terganggu dengan suara knalpot motornya. Pak,
Saya berhenti di bioskop aja deh Pak, gak jadi ke Jalan Melati, sautku tiba-tiba. Bioskop mana Neng? Bioskop lama apa bioskop baru? Jawab tukang ojek tersebut. Bioskop baru, tapi nanti Bapak tunggu bentar gak apa-apa. Takutnya nanti aku gak kebagian tiket atau bioskopnya sudah tutup. Kan ini sudah malam Pak, nanti ongkos ojeknya aku tambahin deh Pak. Pintaku seperti itu. Singkat cerita, akhirnya aku berhenti di depan bioskop baru dan segera masuk ke dalam untuk melihat apakah aku bisa menonton film tersebut malam itu. Namun sayangnya, ketika aku sampai di kasir bioskop itu, aku sedikit kecewa karena tiket yang tersisa hanyalah tiket yang berada di barisan kursi paling depan. Semua itu bukan tanpa alasan, karena aku memang tidak nyaman ketika menonton di barisan paling depan, karena mataku yang terkadang terasa sakit jika nonton film dengan jarak yang terlalu dekat. Mengetahui hal itu, aku pun seketika kembali berjalan keluar dari gedung bioskop baru dan menuju kembali ke arah tukang ojek yang memang terlihat masih menungguku di atas motornya. Pak, ke bioskop lama aja deh Pak, ajakku seperti itu. Oh iya Neng, sahut tukang ojek tersebut. Dan singkat cerita, malam itu pun aku bersama tukang ojek tersebut melanjutkan perjalananku menuju bioskop lama yang memang terletak tidak jauh dari bioskop baru tersebut. Dan sesampainya aku di depan bioskop lama, aku pun kembali meminta bantuan tukang ojek tersebut agar nantinya aku dijemput dan tidak ditinggalkannya. Pak, nanti kalau misalnya Bapak jemput aku di sini lagi bisa nggak Pak? Nanti ku bayar 3 kali lipat deh Pak. Pintaku seperti itu. Bener nih Neng, bisa dong Neng. Nanti Bapak jemput di sini ya, jawab tukang ojek tersebut. Oke deh, tapi biasanya filmnya itu 1 sampai 2 jam lah Pak. Gak apa-apa, tambahku seperti itu. Gak apa-apa Neng, tapi nanti Bapak tinggal keliling dulu ya. Nanti 1 sampai 2 jam lagi, Bapak pasti sudah standby di depan pintu bioskop lama ini ya, jawab tukang ojek itu kepadaku. Singkat cerita, setelah obrolanku malam itu, akhirnya aku setuju dengan tukang ojek tersebut dan akhirnya aku berjalan masuk ke dalam gedung bioskop lama itu. Masih teringat jelas di kepalaku. Malam itu, waktu menunjukkan pukul 9 malam. Gedung bioskop yang terlihat sepi dengan tidak adanya kendaraan yang terparkir rapi, seolah-olah tidak sedikit pun menghentikan langkahku ke arah pintu lobi. Lampu bioskop yang terlihat banyak yang mati, ditambah sampah yang berserakan di sana-sini, seolah-olah sudah memberi tanda jika bioskop tersebut tidak seharusnya aku kunjungi. Dan malam itu, aku pun sampai di loket pembelian tiket tersebut. Sesampainya aku di loket, tentu saja aku sedikit heran karena malam itu aku melihat dari layar komputer petugas loket banyak sekali kursi yang masih terlihat kosong. Bahkan aku juga ingat malam itu hanya ada sekitar 7 kursi yang terisi dari sekian banyak kursi yang disediakan. Bioskop ini sepi banget ya Mas? Tanyaku sambil mengeluarkan uang dari dalam dompetku. Iya Mbak, setelah ada bioskop baru di sini jadi sepi. Apalagi sudah jam terakhir. Ya kayak gini, sudah jarang ada sekali pengunjung. Ditambah ini bukan hari libur, ya jadi benar-benar sepi, ujar petugas loket tersebut. Oh gitu Mas, jadi aku masuk ini sudah jam terakhir ya? Iya Mbak, 15 menit lagi film akan tayang. Nanti sekitar pukul 10 lebih 45 menit, filmnya selesai dan kita akan tutup. Setelah obrolan kecil malam itu, akhirnya aku pun menuju gedung teater yang sesuai dengan tulisan yang tertera di tiket yang ada di tanganku. Sesampainya aku di dalam gedung teater tujuanku, aku kembali terkejut dengan perasaan yang sedikit terheran-heran. Karena malam itu, kondisi gedung teater tersebut benar-benar sepi dengan hanya ada beberapa pasang muda-mudi yang terlihat duduk di bagian pojokan yang ada di gedung teater ini. Pasangan muda-mudi tersebut terlihat bermesraan, ada juga yang terlihat sedang berciuman dan tidak karuan. Mengetahui hal tersebut, aku pun coba tenang dengan tidak sedikit pun menghiraukan apa yang sedang mereka lakukan. Waduh, sepertinya aku salah bioskop deh, ucapku sambil melangkahkan kaki menuju kursi pilihanku. Setelah aku sampai di kursi pilihanku, aku pun seketika duduk tenang dan mencoba tidak menghiraukan apa yang sedang terjadi di bagian pojok belakang. Pantesan, di sini banyak sekali anak pacaran. Tempat ini benar-benar sepi, pikirku di dalam hati. Setelah beberapa saat kemudian, akhirnya film yang kutunggu-tunggu pun tayang. Adegan demi adegan saat itu benar-benar kuperhatikan dengan tidak adanya satupun yang aku lewatkan. Namun sayangnya, di tengah-tengah aku sedang asik menikmati film, tiba-tiba
aku mencium aroma bau gosong yang sepertinya berasal tidak jauh dari tempatku duduk saat itu. Bau tersebut tercium kuat diselingi suhu ruangan yang tiba-tiba terasa panas tidak karuan. Kok tiba-tiba bau gosong gini ya? Apa ada yang konslet gitu? Pikirku sekali lagi sambil menoleh ke sekitar. Namun anehnya, belum selesai aku menemukan sumber bau tersebut, tiba-tiba pandanganku teralihkan ke pinggir barisan kursi yang kududuki saat itu. Tepat di ujung barisan kursiku, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri ada seorang perempuan yang sepertinya seumuran denganku. Perempuan tersebut terlihat duduk sendiri dengan rambutnya yang panjang bahkan hingga di bagian depan dan bawah kursi. Meskipun aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tapi aku sangat yakin jika rambut perempuan tersebut benar-benar terlihat sangat panjang. Hal itu dikuatkan dengan sorot cahaya dari film yang terkadang memang menerangi tubuh perempuan tersebut. Loh, kok tiba-tiba ada perempuan di situ? Kan tadi gak ada. Kalaupun dia baru datang, seharusnya dia lewat di depanku. Kan jalan satu-satunya ke arah kursi itu, ya lewat di depanku. Pikirku di dalam hati sambil hidungku tak henti-hentinya mencium aroma bau gosong atau bisa dikatakan seperti bau kabel yang sedang terbakar. Dan dengan mencoba tidak menghiraukan semua itu, akhirnya aku lanjutkan nonton filmku dengan pandangan yang sesekali kuarahkan ke pojokan barisan kursiku untuk memastikan keberadaan perempuan berambut panjang tersebut. Tapi sayangnya semuanya tidak berhenti sampai di situ saja. Beberapa saat kemudian saat aku melanjutkan nonton film, tiba-tiba aku merasakan seperti ada yang sedang menjilat leherku dari belakang. Jilatan tersebut benar-benar terasa basah dari arah belakang hingga memutar ke arah samping leher. Merasakan hal tersebut, aku pun seketika berteriak terkejut dengan pandanganku yang seketika kuarahkan ke belakang kursi saat itu. Di situ aku berteriak sambil memegangi leherku. Namun anehnya, ketika aku menoleh ke belakang kursiku, di situ aku tidak melihat ada siapapun. Yang terlihat tetaplah pasangan muda-mudi di pojokan yang masih sama dengan semua kegiatannya. Tapi anehnya, ketika aku masih menoleh ke sana kemari untuk mencari tahu siapa yang barusan menjilat leherku, malam itu aku kembali dikejutkan bukan main. Karena perempuan yang sebelumnya terlihat ada di barisan kursi tersebut, kini tiba-tiba menghilang begitu saja. Padahal beberapa detik sebelumnya, aku masih melihat dia ada di sana. Dan karena pikiranku yang sudah menjadi tidak tenang, akhirnya aku memutuskan untuk pergi ke toilet untuk mencuci muka sekaligus melihat keadaan leherku yang saat itu terasa basah karena terkena seperti jilatan air liur. Namun anehnya, ketika aku baru saja keluar dari gedung teater dan berjalan ke arah toilet, malam itu aku tiba-tiba melihat ada anak kecil yang sedang berlarian ke sana kemari. Anak kecil tersebut terlihat telanjang bulat sembari tertawa dengan kegirangan tidak karuan. Mengetahui hal itu, jantungku seketika berdetak kencang dengan tubuh yang sudah bergetar tidak karuan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, siapa anak kecil itu? Kok telanjang sih? Pikirku dengan seketika. Aku langsung menundukkan kepala. Setelah aku sampai di toilet bioskop lama tersebut, pikiranku sudah benar-benar sangat ketakutan. Ditambah melalui cermin yang ada di toilet, aku melihat bagian leherku benar-benar dipenuhi oleh air liur. Ya Allah, leherku benar-benar habis dijilat. Tapi oleh siapa? Ucapku sambil mulai membasuhnya dengan air yang ada di wastafel di depanku. Namun sayangnya, semuanya tidak berhenti sampai di situ saja. Ketika aku masih sibuk membersihkan leherku, dari arah cermin di toilet itu, aku melihat ada sosok perempuan berambut panjang yang terlihat menunduk tepat di belakangku. Dan tidak hanya di situ saja. Perempuan itu terlihat tertawa kecil kemudian masuk ke dalam bilik buang air besar yang berada tepat tidak jauh dariku. Mengetahui hal itu, aku seketika berteriak kencang sambil berlari keluar dari toilet itu. Ah! Teriakku kencang saat itu. Namun anehnya, ketika aku masih berlari di dalam lorong gedung malam itu, aku sempat melihat ada beberapa pegawai bioskop yang saat itu memperhatikanku yang sedang berlari ketakutan. Namun bukannya menolong, mereka seolah-olah tidak peduli dan sepertinya mereka tidak tahu juga jika di toilet tersebut memang berpenghuni. Dan entah apa yang ada di pikiranku malam itu,
Bukannya keluar dari gedung bioskop tersebut, aku malah kembali ke dalam gedung teater di mana aku nonton film saat itu. Di dalam pikiranku, mungkin anak-anak yang pacaran saat itu bisa menolongku jika terjadi apa-apa. Dan setelah aku kembali masuk ke dalam gedung teater itu, aku pun duduk sambil napasku yang terengah-engah tidak karuan. Di situ, aku menyempatkan kembali untuk menoleh ke arah belakang demi memastikan jika anak-anak pacaran tadi masih ada dan aku tidak sendirian. Setelah anak-anak tersebut terlihat masih ada, aku pun seketika bisa sedikit lega. Meskipun malam itu, aku sudah tidak bisa lagi berkonsentrasi nonton film yang ada di depanku. Singkat cerita, setelah beberapa lama kemudian, aku tiba-tiba tersadar dan melihat jika di bioskop tersebut malam itu ternyata banyak sekali orang. Bahkan hampir tidak ada satupun bagian kursi yang terlihat kosong. Semua pengunjung tampak diam sambil menatap ke arah layar bioskop dengan tidak sekalipun terlihat mengedipkan mata. Dan yang paling membuatku terkejut, yaitu aku baru sadar jika tepat di sebelah kanan dan kiriku sedang duduk pengunjung lain yang terlihat sangat menakutkan. Wajah mereka ini pucat dengan mata yang terlihat sangat hitam. Hingga kini tidak pernah bisa aku lupakan kejadian itu. Di saat yang bersamaan, aku juga mencium aroma busuk yang sepertinya berasal dari tubuh mereka. Mengetahui hal itu, aku sudah tidak kuat lagi. Seketika aku berlari keluar sambil berteriak histeris. Dan tidak hanya itu saja, sepertinya anak pacaran yang sebelumnya duduk di pojokan pun malam itu terlihatan ikut berlari karena mungkin mereka melihat aku yang berlari sambil berteriak ketakutan. Akhirnya, aku pun sampai di luar gedung bangunan bioskop tersebut dan ditenangkan oleh bapak ojek yang ternyata sudah ada menjemputku. Dan tidak hanya itu saja. Waktu itu, aku juga didatangi oleh beberapa pegawai bioskop lama yang juga terlihat sudah mengenakan jaket dan bersiap untuk pulang ke rumahnya. "Tolong pak, di dalam aku lihat setan banyak sekali," ucapku sambil menangis terseduh-seduh saat itu. "Tenang Neng, tenang dulu, tenangin dulu tenang," ucap tukang ojek sambil menepuk-nepuk pundakku sambil berkomat-kamit membacakan sesuatu. "Bioskop ini berhantu ya mas?" teriakku ke arah pegawai yang berdiri memandangiku. "Maksudnya gimana mbak?" "Kamu jangan pura-pura tidak tahu deh. Kamu tahu kan saat aku kebingungan waktu keluar dari toilet? Lantas, kenapa kamu malah diam saja? Tuh, tanya mereka. Mereka juga pasti lihat apa yang kulihat," ucapku emosi kepada pegawai tersebut sambil menunjuk ke arah beberapa anak pacaran tadi yang sebelumnya satu ruangan denganku. "Kalian lihat apa?" jawab pegawai bioskop sambil menoleh ke arah beberapa anak pacaran yang saat itu ikut berkumpul mendekatiku. "Enggak mas, aku nggak lihat apa-apa. Aku cuma nonton film gak ada apa-apa," jawab beberapa anak pacaran tersebut. Sudah, daripada ribut mendingan langsung pulang aja yuk Neng. Mereka udah gak ngikut kok," sahut bapak tukang ojek tersebut sambil tidak berhenti-henti menepuk pundak dan punggungku. Dan akhirnya setelah semakin banyak orang yang datang berkerumun karena teriakanku, malam itu aku pun seketika diajak oleh bapak tukang ojek tersebut untuk segera pergi dari tempat itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan agar semuanya kembali bisa aman. "Si Neng ini sepertinya habis lihat sisi lain dari gedung bioskop ini ya," ucap bapak tukang ojek tersebut sambil mulai menyalakan motornya. "Kok cuma aku yang lihat pak? Anak-anak pacaran tadi kok enggak ya?" Sepertinya makhluk halus penunggu bioskop ini hanya tertarik dengan Neng deh. Bioskop itu sepertinya memang angker. Dilihat dari luar saja udah kelihatan wingit dan sepi. Kalau orang sensitif yang masuk ke situ, pasti bisa ngerasain kalau bioskop tersebut banyak penghuninya. Tapi alangkah baiknya agar semuanya kita simpan saja sendiri, agar bioskop itu tetap laku, ucap bapak-bapak tersebut sangat jelas. "Tapi nggak gitu juga dong pak, kalau nggak direnovasi kan malah semakin sepi. Nanti malah banyak setannya. Terus kalau pengunjungnya pada kesurupan, siapa yang mau tanggung jawab?" ucapku sangat kesal saat itu. Sudah, sabar. Bapak yakin setelah kasus Neng ini, pasti pegawai tadi lapor ke atasannya dan segera ada tindakan agar bioskopnya kembali ramai seperti dulu, jawab tukang ojek tersebut. Akhir cerita, setelah aku sampai di rumahku, aku pun seketika menceritakan semua pengalaman itu kepada kedua orang tuaku. Bahkan, sejak kejadian itu, aku juga sempat tak berani lagi melewati jalan yang ada di depan gedung bioskop lama itu. Karena asal kalian tahu, setiap kali aku melewati bioskop lama itu, bulu kuduku seketika berdiri dan aku seperti mendengar suara orang yang sedang memanggil namaku. Dan seiring berjalannya waktu,
Setelah aku menikah dan memiliki keluarga, aku melihat bangunan bioskop lama tersebut ternyata sudah direnovasi dan sudah terlihat mewah. Semua bangunan terlihat dibangun ulang dengan konsep modern, yang di situ aku pun masih belum tahu apakah masih digunakan sebagai bioskop atau dialihkan fungsi sebagai bangunan lain. Karena sejak saat itu, aku masih trauma dan sudah tidak berani mengunjungi bioskop itu. Terlepas dari itu semua, semoga kita lebih berhati-hati lagi dimanapun kita berada. Karena mereka ini benar-benar ada dan mereka benar-benar nyata. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk para penonton yang sudah mampir dan mendengarkan cerita dari channel Rentera Keramat ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Rentera Keramat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.